Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1. Nah, ini bukunya ya, tema 4. Yang kewajiban dan hakku. Ini tema 4 ya. Kita masuk ke tema 4, subtema 1. Pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, kita buka halaman 1 ya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Nah, kita lanjut lagi halaman 2. Katanya, ayo membaca. Nah, kita baca. Rosa akan membacakan untuk kalian semua ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Nah, laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Kita lanjut lagi halaman 11. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, di sini dia bilang, tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Setelah tadi kita baca teksnya, tadi Rosa bacakan teksnya, yang mana kewajiban dan yang mana hak. Nah, di sini kita akan sebutkan sebanyak 5. Nah, kewajibannya itu Siti berpakaian sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, Siti mencuci bajunya bila kotor. Yang ketiga, Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku. Kemudian, Siti mengenakan pakaian dengan hati-hati. Yang kelima, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, ini adalah kewajibannya. Kemudian, haknya. Haknya itu Siti mengenakan pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Kemudian Siti mengenakan pakaian untuk melindungi diri dari serangga. Kemudian yang ketiga, pakaian membuat Siti terlihat rapi.
Yang keempat, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Yang terakhir, Siti berpakaian untuk melindungi diri dari segala cuaca. Kemudian kita lanjut halaman 27. Nah, di sini dia bilang ayo berlatih. Nah, saya akan bacakan untuk kalian semua. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, dia bilang, salinlah kembali pada tempat yang tersedia. Nah, dia ada kasih kalian 10 pernyataan. Kemudian kalian tentukan yang mana kewajibannya, yang mana haknya. Nah, coba kita lihat yang kewajiban dulu. Kita cari yang kewajiban. Yang kewajibannya adalah bersyukur atas semua makanan yang ada. Kemudian makanan-makanan yang sudah disediakan. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya. Yang kelima, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, ini adalah kewajibannya. Kemudian kita isi lagi yang haknya. Yang haknya mendapat makanan sehat dan bersih, memilih makanan yang sehat, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Yang terakhir, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Kemudian kita lanjut lagi halaman 35. Halaman 35-36 ya. Nah, dia bilang, apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Nah, ini juga ada 10 pernyataan. Dia suruh kita tentukan kewajiban dan hak di rumah. Kita tentukan kewajiban dan hak. Kita tentukan apakah dia kewajiban atau hak ya. Kita lihat yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Itu adalah kewajiban. Yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Itu adalah hak. Yang ketiga, bicara lembut dan sopan. Itu adalah kewajiban. Yang keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Itu adalah kewajiban. Yang kelima, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Itu adalah hak. Yang keenam, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Itu juga kewajiban. Yang ketujuh, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Itu adalah hak. Yang kedelapan, saling menolong dan memaafkan. Itu kewajiban. Yang kesembilan, mendapat tempat tinggal. Itu adalah hak. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Itu adalah kewajiban. Ya, kita lanjut lagi halaman 43. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, di sini kita juga menuliskan kewajiban dan hak. Ya, kita lihat. Kewajibannya itu merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua, mencuci alat makan dan minum yang sudah digunakan. Yang ketiga, meminta izin saat ingin pergi atau keluar dari rumah. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, meletakkan pakaian kotor di tempatnya. Yang keenam, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, ini adalah kewajibannya. Kemudian hak, mendapat kasih sayang dari semua keluarga, mendapat tempat tinggal yang layak, mendapat beristirahat dengan tenang, mendapat makanan yang bersih dan sehat, mendapat perlakuan yang sama antar saudara, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini ya. Sampai jumpa.